Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novian Yuda Permana dengan NIM 52004113117. Di sini saya akan menerangkan materi yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Yoga Saharia, yang bertemakan tentang Dynamic Host Configuration Protocol dan Address Resolution Protocol atau lebih dikenal dengan DHCP dan ARP. Oke. Sebelum kita mengenal ARP dan DHCP, kita harus mengetahui terlebih dahulu yaitu tentang pengertian jaringan komputer. Apa sih jaringan komputer tersebut? Jadi, jaringan komputer merupakan sebuah dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Sebuah jaringan dibangun dengan perpaduan konfigurasi hardware dan software untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat bekerja dengan mulus. Adapun manfaat dari jaringan komputer, yang pertama yaitu berbagi sumber daya. Salah satu manfaat utama jaringan komputer yaitu pengguna dapat menyebar beban pekerjaan dengan merata ke beberapa komputer sekaligus. Nah, dalam skenario ini, jaringan komputer dapat membantu pengguna dalam berbagai hal, yaitu dari data sharing, hardware sharing, dan data backup. Yang kedua yaitu memudahkan komunikasi jarak jauh. Pada dasarnya, koneksi internet yang kita gunakan saat ini adalah sebuah jaringan komputer berskala global. Dengan kata lain, kita saat ini sedang menikmati salah satu manfaat jaringan komputer yang telah mengubah cara kita berkomunikasi. Sebelum adanya jaringan komputer dan internet, komunikasi jarak jauh adalah sebuah kemewahan untuk orang-orang tertentu saja. Dengan adanya jaringan komputer, kita dapat dengan mudah berkomunikasi dengan orang dari berbagai penjuru dunia. Manfaat yang ketiga yaitu memungkinkan akses data secara remote. Nah, maksudnya yaitu adanya jaringan komputer juga memungkinkan kita untuk mengakses data-data penting tanpa perlu membawa atau menyimpan fisik seperti flash drive atau hard disk. Selama sebuah jaringan komputer terhubung ke internet, maka selalu ada cara untuk dapat mengaksesnya dari mana saja. Metode penyimpanan data seperti cloud hosting atau remote desktop dapat digunakan untuk mengakses file penting saat berada jauh dari kantor atau rumah. Nah, jika kita sudah mengenal apa itu jaringan komputer, maka tahap selanjutnya yaitu kita dapat mengenal Dynamic Host Configuration Protocol dan juga Address Resolution Protocol atau lebih dikenal dengan singkatannya yaitu DHCP dan ARP. Pengertian dari DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, DHCP sendiri merupakan sebuah protokol yang dipakai untuk memudahkan penyebaran alamat IP atau Internet Protocol secara otomatis ke perangkat lainnya. Tanpanya, konfigurasi harus dilakukan secara manual pada setiap komputer agar dapat menambahkan alamat IP yang berbeda. Hal ini tentu akan merepotkan dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Terlebih lagi jika dikonfigurasi dilakukan pada jaringan yang sangat besar, maka akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Nah, DHCP memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, mengelola dan mendistribusikan alamat IP. Secara umum, fungsi dari perangkat ini adalah untuk mengelola dan memudahkan distribusi alamat IP ke komputer klien. Proses distribusi ini dapat dilakukan ke banyak perangkat sekaligus secara otomatis, mencegah konflik IP. Nah, konflik IP terjadi karena adanya dua perangkat yang memiliki alamat IP yang sama. Jika ini terjadi, perangkat tersebut tentu tidak dapat terhubung dengan jaringan. Dengan menggunakan perangkat ini, kesalahan dalam pembagian alamat IP dapat diminimalisir. Yang ketiga yaitu memperbarui alamat IP secara otomatis.
Alamat IP yang diberikan oleh server biasanya memiliki masa pemakaian atau masa kadaluarsa. Jika alamat IP masih digunakan telah berakhir, Anda perlu memakai atau meminta IP yang baru. Fungsi yang keempat yaitu dukungan pengguna kembali alamat IP. Alamat IP yang pernah digunakan dapat digunakan kembali oleh komputer klien. Namun, untuk menggunakan kembali, perlu dipastikan alamat IP sedang tidak digunakan oleh komputer lain. Selanjutnya yaitu ARP atau Address Resolution Protocol. Nah, apa sih ARP tersebut? Jadi, ARP merupakan sebuah protokol dalam TCP atau IP Protocol Suite yang bertanggung jawab dalam melakukan resolusi alamat IP ke dalam alamat Media Access Control atau MAC address. Dalam sebuah aplikasi yang mendukung teknologi protokol jaringan, TCP atau IP mencoba untuk mengakses sebuah host TCP atau IP dengan menggunakan alamat IP. Maka, alamat IP yang dimiliki oleh host yang dituju harus diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam MAC address agar frame-frame data dapat diteruskan ke tujuan dan diletakkan di atas media transmisi atau kabel, radio, ataupun cahaya. Nah, tabel ARP didapatkan dari request atau broadcast ke jaringan dan berada pada layer 2 jaringan. Setiap host menyimpan tabel ARP dalam cache. Terdapat jika hardware address ini tidak ada di dalam cache, maka ARP bertugas untuk mencarinya, atau tabel ARP terupdate setiap 15 atau 20 menit sekali. Nah, di sini ARP memiliki peran. Peran yang pertama yaitu ARP mempunyai peran yang sangat penting di dalam jaringan, terutama jika dengan komunikasi data yang ada di dalam jaringan tersebut, setiap host yang terhubung ke dalam jaringan LAN bisa saling berkomunikasi dengan menggunakan alamat fisik atau MAC address dan tidak digunakan alamat logis ataupun IP address. Peran yang kedua yaitu, seperti yang sudah kita jelaskan di poin pertama, bahwa setiap host dapat berkomunikasi menggunakan MAC address. Dengan kata lain, setiap host yang ingin berkomunikasi dengan host lainnya harus memiliki alamat fisik atau MAC address dari host tujuan tersebut. Peran yang ketiga yaitu, untuk mendapatkan MAC address, hal pertama yang harus dilakukan adalah ketika transfer data tersebut sebelumnya harus diberi IP address, dan IP address yang ditambahkan tersebut merupakan alamat IP yang dimiliki oleh host pengirim dan juga penerima. Peran yang keempat yaitu, setelah bisa menentukan MAC address dari host tujuan, nah disinilah peran penting dari ARP, yaitu dengan memanfaatkan alamat host tujuan, host pengiriman dapat melakukan pencarian dengan menggunakan protokol ARP. Nah, dalam materi yang saya sampaikan tersebut, saya mengambil beberapa sumber referensi. Yang pertama dari Dewa Web, yang kedua yaitu dari Nesaba Media, dan yang ketiga yaitu dari Niago Hoster. Selanjutnya yaitu demo presentasi dengan sebuah cara kerja konfigurasi ARP dan DHCP. Nah, untuk membuat sebuah konfigurasi ARP dan DHCP, saya akan membuat sebuah topologi jaringan sederhana. Yang pertama, kita harus memasukkan sebuah router terlebih dahulu. Selanjutnya kita masukkan sebuah switch. Nah, jika sudah, kita hubungkan terlebih dahulu antara router dan switch. Kita hubungkan dengan menggunakan kabel otomatis agar tersambungkan dengan mudah.
Jika sudah tersambung seperti ini, kita hanya perlu mengatur pada routernya terlebih dahulu agar kabelnya dapat terkoneksikan. Nah, kita masuk ke bagian config, lalu di bagian GP internet 0/0 kita nyalakan terlebih dahulu agar dapat terhubung. Nah, di sini kita masukkan IP-nya terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan IP 192.168.0.1. Oke. Nah, selanjutnya itu pada G internet 01. Di sini kita juga akan menggunakan sebuah IP address. Nah, di sini agar dapat terhubung, kita harus menggunakan IP address yang berbeda. Di sini saya akan menggunakan IP address yaitu 168.168.0.1. Oke. Nah, tunggu hingga semua terkoneksikan menjadi hijau. Nah, jika sudah hijau semua, kita tinggal menambahkan seperti PC. Saya akan menggunakan 3 PC saja, dan kalian juga bisa menambahkan beberapa hal seperti ini. Server juga bisa ditambahkan. Nah, jika sudah, kita hubungkan terlebih dahulu yaitu menggunakan kabel otomatis. Jika semua telah terhubung dengan kabel otomatis, kita tinggal menambahkan IP di setiap tambahannya, yaitu di server kita juga memberikan sebuah IP terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menggunakan IP 192.168.0.2. Oke. Selanjutnya yaitu pada PC 0, saya juga akan menambahkan IP. Di sini saya akan menambahkan IP 192.168.0.3. Nah, selanjutnya pada PC 1 saya juga akan menambahkan IP 192.168.0.4. Oke. Selanjutnya yaitu pada PC 02 kita menggunakan IP 192.168.0.5. Oke. Nah, pada penambahan IP tersebut kita harus menggunakan IP yang berbeda agar tidak ada kesalahan dalam pengkoneksiannya. Selanjutnya pada switch yang kedua kita dapat menambahkan juga seperti PC. Selain PC kita juga dapat menambahkan sebuah printer. Oke. Lalu kita hubungkan terlebih dahulu dengan menggunakan kabel otomatis. Oke. Di bagian PC 3 kita masukkan sebuah IP terlebih dahulu. Dengan IP 192.168.0.6. Oke. Pada PC 4 kita masukkan IP juga dengan IP 192.168.0.7. Oke. Nah, di bagian printer kita tidak perlu memasukkan apapun. Oke. Selain itu kita juga dapat menambahkan sebuah wireless
agar lebih dapat terkoneksikan pada beberapa jaringan yang lebih banyak. Oke, kita tambahkan juga seperti laptop. Oke, di sini saya akan menggunakan 2 laptop saja. Oke, jika sudah, kita sambungkan antara wireless ke dalam switch. Oke. Nah, di bagian wireless kita hanya perlu mengatur pada bagian GUI, yaitu pada bagian wireless. Kita gunakan namanya, oke, kita ganti saja dengan menggunakan nama euda@ost. Oke, di sini kita menggunakan enable, dan di bagian wireless security-nya kita menggunakan disable saja agar lebih mudah. Nah, di bagian laptop pada bagian fisikal, agar dapat terkoneksikan dengan wireless, kita hanya perlu mengganti pada bagian ini dengan menggunakan penambahan sebuah jaringan. Nah, kita tinggal mengaktifkannya lagi, dan di bagian config kita pergi ke wireless. Nah, di bagian wireless kita masukkan disable, dan di sini kita masukkan nama pada wireless yang tadi, yaitu dengan nama euda@ost. Oke, ya sudah. Kita lihat apakah sudah terhubung. Nah, jika sudah berhasil, maka akan terdapat sebuah garis seperti ini. Tandanya laptop tersebut telah terhubung pada wireless. Nah, selanjutnya pada laptop saja. Oke, kita pergi ke kita ganti juga pada bagian ini agar dapat terkoneksikan dengan wireless. Ya sudah, pergi ke config, pergi ke wireless, lalu kita pilih disable, dan di bagian SSD-nya kita ganti dengan nama euda@ost. Oke, agar terkoneksikan dengan wireless. Nah, oke, belum terhubung. Kita lihat. Oke, seharusnya sih sudah terhubung. Nah, oke, sudah terhubung. Nah, di sini saya akan menggunakan sebuah konfigurasi ARP. Nah, untuk menggunakan konfigurasi ARP, kita hanya perlu pergi ke simulasi. Nah, di bagian simulasi di sini terdapat sebuah edit filter. Nah, karena kita akan menggunakan ARP, kita hanya perlu memisahkan, yaitu ARP dan ICMP saja. Yang lain kita hapus terlebih dahulu. Oke, jika sudah, kita X saja. Nah, untuk mengeceknya kita hanya perlu coba beri server, dan kita coba cek terlebih dahulu. Untuk mengecek konfigurasi ARP, kita hanya perlu menggunakan ARP spasi strip A. Oke. Nah, di sini terdapat tulisan no ARP entries found. Artinya ARP belum terhubung. Nah, agar dapat terhubung, kita hanya perlu memberikan DPU untuk mengeceknya terlebih dahulu. Seperti pada server ke PC. Nah, di sini kita hanya perlu menunggunya terlebih dahulu agar berhasil. Oke. Sambil menunggu, kita cek juga yang lain. Jika masih terdapat sebuah tulisan in progress, artinya kita harus menunggunya terlebih dahulu agar proses menjadi sukses dan dapat terhubung dengan ARP.
Nah, jika telah sukses, artinya telah terhubung dan kita hanya perlu mengeceknya terlebih dahulu. Pada bagian PC1, kita pergi ke command from, lalu kita cek terlebih dahulu. ARP spasi strip A. Oke. Nah, jika sudah terlihat seperti ini, artinya ARP telah terhubung. Nah, selanjutnya yaitu kita hanya perlu melakukan konfigurasi DHCP. Kita stopkan terlebih dahulu. Oke. Nah, di bagian filter kita atur semuanya terlebih dahulu. Nah, untuk pengaturan DHCP, kita perlu mengatur pada bagian sebuah PC, kita ganti dari statistik ke dalam DHCP. Nah, selanjutnya pada PC1 kita juga lakukan hal yang sama, dari statistik ke dalam DHCP. Oke. Untuk PC2 kita juga lakukan hal yang sama, dari statistik ke DHCP. Oke, kita ganti semua PC ke dalam DHCP semua, karena di sini kita akan menggunakan yaitu DHCP. Nah, selanjutnya itu kita hanya perlu mengeceknya terlebih dahulu, masukkan PDU ke setiap PC, kita lihat apakah telah terhubung. Nah, jika ada tulisan seperti ini, maka DHCP telah dapat diakses. Selanjutnya kita cek melalui command prompt. Oke, kita pergi ke command prompt, lalu kita klik pin 192.168.0.1. Oke. Nah, jika telah tampil seperti ini, maka konfigurasi DHCP telah berhasil terjalankan. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kekurangan atau kesalahan dalam pengertian, saya mohon maaf. Dan jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati kalian, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.